kita akan memaksimalkan semuanya. Kita akan jadi motivasi buat kita semua. Jadi kita akan berusaha sebaik mungkin dan memenangkan pertandingan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola, khususnya timnas Indonesia. Jelang laga melawan Vietnam pada matchday ketiga Asian Cup 2024, timnas Indonesia sudah terbang ke Vietnam untuk melaksanakan laga tandang ketiga melawan tuan rumah Vietnam yang akan bertanding di Stadion Vitry Stadium, Vietnam. Sebelumnya Indonesia sudah mendapatkan hasil imbang 3-3 melawan Laos. Kita harus rela berbagi poin dengan Laos di kandang sendiri di Manahan, Solo. Vietnam sendiri bakal tampil on fire karena mereka di kandang sendiri. Apapun alasannya, Indonesia harus menghadapi Vietnam. Walaupun kita turun dengan skuad muda, usia di antara 20-an, Vietnam sendiri menggunakan pemain senior untuk menghadapi Indonesia. Mungkin menurut Vietnam kita akan menjadi makanan renyah di Vitry Stadium karena kita menggunakan pemain muda. Vietnam sendiri bakal tampil habis-habisan karena selain misi balas dendam dengan Indonesia, Vietnam juga menargetkan untuk menjadi juara di AFF atau Asian Cup 2024 ini. Ini bakal menjadi laga yang seru tentunya karena Indonesia menurunkan pemain muda. Pada pertemuan terakhir, Vietnam kita bantai di Jakarta, bahkan di Hanoi, di kandang mereka kita babat habis Vietnam. Ini adalah waktu yang tepat buat Vietnam untuk membalaskan dendamnya terhadap Indonesia. Menilik permainan Indonesia waktu melawan Laos di Manahan, kita terseok-seok walaupun akhirnya mendapat hasil imbang. Kepala pelatih kita, Coach Sintayong, pastinya sudah mengevaluasi di mana saja titik kelemahan kita dan apa yang akan dilakukan nanti di lapangan saat menghadapi Vietnam. Pasukan-pasukan Nguyen ini pastinya akan lebih percaya diri karena mereka di hadapan publik sendiri. Dengan jiwa besar, kepala pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, dalam jumpa persnya kemarin meminta maaf kepada seluruh supporter timnas Indonesia dalam laga melawan Laos. Menurut saya biasanya Coach Sintayong itu menyalahkan pemain dan lain sebagainya, tetapi kali ini dengan jiwa besar kepala pelatih Indonesia, Coach Sintayong meminta maaf kepada semua pihak, terutama fans Garuda atas hasil seri yang diterima timnas Indonesia di Manahan. Ya, walaupun hasil seri, tetapi kita merasa kalah, kita tidak bermain secara optimal. Banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan individu yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Selain itu, passing-passing yang kurang akurat serta koordinasi antar lini kurang maksimal. Semuanya pasti bakal dievaluasi dan pastinya dievaluasi oleh kepala pelatih kita. Karena memang kepala pelatih kita Sintayong suka bereksperimen, bongkar pasang pemain, serta tidak menetapkan fokus terhadap starter line up pilihan, tetapi dia suka mengubah-ubah. Ya, itu memang kebebasan dari hak mutlak dari pelatih tentunya, tetapi kita sebagai pecinta sepak bola boleh mengkritisi, memberi masukan kepada pelatih kita karena rasa sayangnya kita terhadap tim kebanggaan kita, timnas Indonesia. Kepala pelatih kita Sintayong juga
memberikan atensi kepada pelaksana ASEAN Cup 2024 ini karena jadwal yang begitu mepet dan sepertinya sangat menguras dari tenaga para pemain dengan jadwal yang begitu rapat. Tanggal 9 kita berada di Myanmar untuk melakoni match day pertama. Setelah itu tanggal 10 kita terbang ke Indonesia untuk melakoni laga kandang. Itu pun harus transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu tiba di tanah air, selang 1 hari buat istirahat dan latihan tipis-tipis tentunya. Dan tanggal 12-nya kita harus melakoni laga kandang melawan Laos. Dan setelah itu dari tanggal 12, tanggal 13 kita terbang ke Vietnam. Tanggal 14 kita istirahat sebentar, tanggal 15 langsung tempur lagi melawan tuan rumah. Terlalu mepetnya jadwal pertandingan di ASEAN Cup 2024 ini menjadi atensi yang khusus bagi kepala pelatih kita Sintayong yang diajukan ke penyelenggara Mitsubishi Electric Cup 2024. Mungkin kedepannya ASEAN Cup ini bakal diatur ulang jadwal pelaksanaan agar tidak terlalu mepet. Kasihan para pemain tentunya terporsir tenaganya, harus terbang dan bertanding lagi. Nah, untuk selanjutnya setelah dari Vietnam kita ada jeda yang agak lama, itu sekitar 4 atau 5 hari, karena nanti di tanggal 21 kita akan melakoni laga kandang lagi di Manahan untuk melawan Filipina. Sementara ini kita masih berada di puncak klasemen sementara grup B dengan nilai 4. Karena sebelumnya kita menang melawan Myanmar dan mendapatkan hasil seri melawan Laos. Pasti pihak Vietnam dan seluruh supporternya sudah menunggu-nunggu laga yang dinanti-nanti tentunya. Selain mereka ingin menjadi juara di AFF ASEAN Cup 2024 ini, mereka juga akan menuntaskan misi balas dendam terhadap timnas Indonesia. Karena sebelumnya timnas Vietnam mengalami 2 kekalahan beruntun di Jakarta dan di Hanoi saat kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain tanpa Marcelino karena akumulasi 2 kartu kuning, bahkan wasit mengeluarkan kartu merah untuk Marcelino Ferdinand di saat melawan Laos di Manahan. Banyak para netizen yang mengatakan nggak masalah, itu malah lebih bagus buat timnas Indonesia karena Marcelino tidak dimainkan di laga ASEAN Cup ini. Mudah-mudahan dengan tidak bermainnya Marcelino tidak berpengaruh bagi pasukan Garuda Muda menghadapi Vietnam nanti. Memang peran Marcelino sangat penting di timnas Indonesia. Dia adalah aset bangsa tentunya, pemain yang masih muda, yang cukup fenomenal lah yang dimiliki oleh Indonesia. Walaupun masih banyak lagi pemain abroad yang lain seperti Asnawi, Arhan, dan yang lain-lain. Tentu banyak fans Indonesia yang kecewa dengan hasil imbang melawan Laos, tetapi kenyataan memang seperti itu. Kenyataan memang terkadang menyakitkan. Ya alhamdulillah kita masih mendapatkan 1 poin walaupun di kandang sendiri, tetapi rasa-rasanya itu menjadi hasil seri serasa kalah. Mungkin kita terlalu meremehkan atau seperti apa kita tidak tahu, karena di publik sendiri, apalagi melawan Laos yang mungkin tidak diprediksi sama sekali bakal bermain apik di Manahan kemarin. Sebelumnya Laos mungkin bermain apik karena di waktu pertandingan sebelumnya Laos dibantai oleh Vietnam, bahkan di kandangnya sendiri dengan skor telak 4-1. Mungkin Vietnam berpikir bakal membantai juga Indonesia di Fitri Stadium nanti, tetapi kita lihat nanti. Mudah-mudahan kepala pelatih kita Sintayong sudah bisa memberi masukan-masukan serta memperbaiki lagi posisi para pemain Indonesia. Banyak sekali blunder dan kesalahan-kesalahan individu yang ditampilkan timnas Indonesia melawan Laos kemarin. Tetapi alhamdulillah kepala pelatih Sintayong berjiwa besar dan meminta maaf kepada semua pihak, terutama fans timnas Indonesia. Walaupun datang dengan skuad muda, mudah-mudahan Garuda bisa mendapat poin di Vietnam.
ya kita tidak bisa berharap atau berekspektasi terlalu tinggi terhadap timnas Indonesia saat ini, apalagi tim yang dihadapi adalah Vietnam. Banyak sekali pasukan-pasukan Nguyen yang penampilannya luar biasa sekali, karena sempat sebelumnya membantai Laos di kandang Laos bahkan dengan skor yang sangat telak 4-1. Ini pasti sudah diantisipasi oleh ofisial kepelatihan timnas Indonesia. Titik-titik rawan mana yang menjadi kelemahan timnas Indonesia pasti akan diperbaiki. Ya, mudah-mudahan Garuda Muda bisa tampil maksimal nanti di Vietnam dan bisa meraih poin. Ya, setidaknya kita bisa meraih 1 poin di kandang Vietnam, itu luar biasa pastinya. Tidak berharap menang, tetapi kalau memang menang, alhamdulillah. Dalam sepak bola semua bisa terjadi di luar prediksi. Seperti waktu melawan Laos, banyak pengamat-pengamat yang memprediksi Indonesia bakal menang mudah, tetapi 2 kali 45 menit Indonesia ditahan imbang dengan skor 3-3. Bahkan menurut saya pribadi, Indonesia bisa kalah jika masih ada waktu yang agak panjang. Luar biasa penampilan Laos di Manahan. Mudah-mudahan Garuda Muda bisa bangkit dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta passing-passing yang kurang akurat bisa diperbaiki lagi, karena tim yang kita hadapi setelah Laos yaitu Vietnam, The Golden Star Warriors ini merupakan tim yang sangat disegani di kawasan ASEAN. Dikonfirmasi oleh Bapak Sumarji bahwa mereka sudah berada di Vietnam dan sudah melakukan latihan-latihan tipis guna mempersiapkan laga match day ketiga, laga tandang kita di Fitri Stadion. Semoga Dewi Fortuna berpihak pada timnas Garuda untuk meraih 3 poin di Vietnam. Apapun itu, kita berjuang agar tidak kalah. 1 poin tidak masalah. Yang penting kita bisa meraih poin di kandang Golden Star Warriors. Semoga sedikit informasi dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dimengerti dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Doa dan harapan kita tentunya untuk timnas Indonesia agar lebih baik lagi, agar lebih mantap lagi, walaupun tim muda tetap berjuang agar bisa meraih mimpi-mimpi Indonesia terus berkiprah di level-level internasional. Terima kasih dari saya, Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.